Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hamzah Panggabean. Saya dari kelompok 4 yang akan memaparkan materi fungsi dakwah dan komunikasi dalam hadis. Dan juga saya bersama dengan dua teman saya, yaitu Muhammad Harmain dan juga Natasha. Berikut pemaparan materi pertama oleh Muhammad Harmain. Kepada Muhammad Harmain saya persilahkan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harmain. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dakwah dan komunikasi dalam hadis. Yang pertama, pengertian komunikasi. Secara etimologi, komunikasi berasal dari bahasa Latin. Komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis, yang berarti membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Akar kata komuniko yang artinya berbagi. Dalam hal ini yang dibagi adalah pemahaman bersama melalui pesan. Yang kedua, pengertian dakwah. Dalam ilmu tata bahasa Arab, kata dakwah berbentuk isim masdar. Kata ini berasal dari fi'il atau kata kerja da'a yad'u, yang artinya memanggil, mengajak, atau menyeru. Jadi dakwah menurut kebahasaan adalah seruan kepada jalan yang benar. Adapun fungsi dakwah dalam hadis, yang pertama, fungsi informatif, menyampaikan informasi hadis-hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis kepada objek yang diinginkan. Yang kedua, fungsi tabiin, merupakan fungsi kedua setelah syariat Al-Quran dan hadis itu diinformasikan kepada publik. Yang ketiga, fungsi tafsir, memberikan kabar gembira bagi para penerima dakwah dan sebaliknya, menginformasikan tentang ancaman yang akan menimpa orang-orang yang menolak kehadiran dakwah Islam. Yang keempat, menjaga original. Inti dari fungsinya adalah dakwah menyebarkan kebaikan. Bisa kita ketahui, hadis juga merupakan kebaikan dan tidak selamanya dakwah bersumber dari Al-Quran, namun juga dari hadis. Yang kelima, sebuah petunjuk. Dakwah Islam mutlak dilakukan agar Islam menjadi rahmat penyejuk bagi kehidupan manusia. Fungsi komunikasi dalam hadis. Yang pertama, fungsi mempengaruhi dan penyaluran. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, menyampaikan atau memberikan informasi kepada individu atau kelompok tentang bagaimana hadis tersebut. Yang keempat, meningkatkan kemampuan para audiens agar mereka bisa belajar hadis dari orang lain. Yang kelima, menentukan apa dan bagaimana hadis, membagi kategori atau mana hadis yang dhaif. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Natasha, NIM 0101211108. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari saudara Muhammad Harmain. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang fungsi dakwah dalam hadis. Yang pertama, qala Rasulullah SAW, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nari." Artinya, sampaikan atas nama saya bahkan satu ayat, dan ceritakan atas nama Bani Israel, dan tidak ada salahnya. Dan siapapun yang dengan sengaja berbohong terhadap saya, biarkan dia duduk di neraka. Dalam hadis ini Nabi mengatakan, sampaikan dari saya meskipun itu adalah sebuah ayat, yaitu beritahu orang-orang dan ajari mereka semua yang datang dari saya, dan saya sampaikan kepada Anda dari Al-Quran dan Sunnah. Dan di sini terbatas padanya saja, sehingga setiap pendengarnya bersegera menyampaikan apa yang menimpa dirinya berupa ayat dan ilmu, meskipun sedikit,
sekalipun hanya satu ayat, asalkan ayat itu benar di wajahnya. Dan hadis yang kedua adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana alaihi minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal itsmi min athamin man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'an, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk atau kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala seperti pahala orang yang mengikutinya atau yang mengerjakan kebaikan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala tersebut. Dan begitu sebaliknya, barang siapa yang menunjukkan kepada kesesatan, maka ia akan menanggung dosa seperti dosa orang yang melakukan kesesatan tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Rawahu Muslim. Yaitu dakwah merupakan nikmat terbesar yang mana sudah dijelaskan di atas hanya Allah berikan kepada hamba-hambanya. Mereka masuk dalam barisan para nabi dan rasul, baik secara pelaku maupun penerima. Maka setelah kenabian itu berakhir, dilanjutkan pula lah dakwah itu kepada pengikutnya. Maka yang bertanggung jawab atas dakwah tersebut adalah kita, umat manusia, umat muslim yang ada di muka bumi ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Selanjutnya saya akan serahkan materi ini kepada saudari Alia Hamzah Panggabean. Assalamualaikum. Baiklah, materi yang terakhir akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu hadis tentang fungsi komunikasi dalam hadis dan kajian tematiknya. Yang pertama itu ada berhati-hati dalam bercakap, karena bisa menimbulkan fitnah ataupun dusta. Hadisnya berbunyi, ayatul munafiquna salasun, iza haddasa kazaba, wa iza wa'ada akhlafa, wa iza tumina khana. Hadis ini perawinya adalah Abu Hurairah, naratornya ada Al-Bukhari, sumbernya Sahih Al-Bukhari halaman atau nomor 6095. Ringkasan putusan hadis Sahih. Yang artinya itu tanda orang munafik ada 3, jika berbicara berdusta, jika berjanji mengingkari, dan jika dipercaya berkhianat. Hadis yang kedua itu adalah berkata baiklah atau cukup diam jika percaya kepada Allah dan hari akhir. Hadisnya berbunyi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yaqul khairan auliyasmut. Artinya itu, barang siapa yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir, maka hormatilah tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir, jagalah tali kekerabatannya. Dan barang siapa yang beriman kepada Tuhan dan hari akhir, maka ucapkanlah yang baik dan tutup mulut. Hadis ini perawinya adalah Abu Hurairah, naratornya ada Al-Bukhari, sumber Sahih Al-Bukhari, halaman 6138. Demikianlah pemaparan materi dari saya dan teman-teman. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.